Nah, George Washington dikenal sebagai seorang yang sangat religius dan sering mengandalkan doa dalam setiap keputusan penting. Dalam surat-suratnya, ia sering menyebut pentingnya kepercayaan kepada Tuhan dan perlindungan ilahi. Nah, George Washington menetapkan beberapa hari doa nasional selama masa jabatannya, mengakui perlunya bangsa untuk berdoa dan mengandalkan Tuhan dalam menghadapi tantangan. Washington juga memimpin pasukan kontinental melawan Inggris dalam Perang Revolusi Amerika. Di bawah kepemimpinannya, pasukan Amerika berhasil mencapai kemenangan penting yang mengarah pada kemerdekaan Amerika Serikat. Nah, setelah perang, Washington dipilih sebagai presiden pertama Amerika Serikat yang menjabat dari tahun 1789 hingga 1797. Kepemimpinannya sebagai presiden menetapkan banyak presiden yang masih diikuti hingga saat ini. Nah, di dalam kehidupan awalnya, George Washington lahir pada 22 Februari 1732 di Popes Creek, yaitu Westmoreland County, Virginia, yaitu di koloni Inggris yang kemudian menjadi Amerika Serikat. Ia adalah anak dari Augustine Washington dan Mary Ball Washington. Keluarga Washington termasuk dalam kelas menengah atas dan memiliki sejumlah besar tanah pertanian. Nah, Washington tidak memiliki pendidikan formal yang luas. Ia menerima pendidikan dasar di rumah dan kemudian belajar matematika, geografi, dan survei tanah. Nah, pada usia 16 tahun, Washington mulai bekerja sebagai surveyor tanah, sebuah profesi yang membawanya berkeliling wilayah Virginia dan memberinya pengetahuan tentang tanah dan sumber daya alam. Dalam karir militernya, Washington mulai karir militernya pada awal 1750-an ketika ia ditugaskan sebagai letnan kolonel dalam milisi Virginia. Ia berpartisipasi dalam perang Prancis dan Indian, di mana ia memperoleh pengalaman militer yang berharga meskipun menghadapi beberapa kekalahan. Nah, salah satu pertempuran awal yang terkenal adalah pertempuran Fort Necessity pada tahun 1754, di mana Washington terpaksa menyerah kepada pasukan Prancis. Meskipun kalah, pengalaman ini membentuk karakter dan kemampuan kepemimpinannya. Nah, setelah perang, Washington menikahi Martha Custis, seorang janda kaya pada tahun 1759. Dengan pernikahan ini, Washington memperoleh kendali atas harta tanah besar di Mount Vermont, yang kemudian menjadi rumahnya sepanjang hidup. Ia menjadi petani yang sukses dan salah satu orang terkaya di Virginia. Pada tahun 1775, Kongres Kontinental memilih Washington sebagai panglima tertinggi pasukan kontinental dalam Perang Revolusi Amerika melawan Inggris. Nah, Washington terkenal karena kepemimpinannya yang tegas, strategis, dan gigih. Nah, di bawah kepemimpinannya, pasukan Amerika memenangkan beberapa pertempuran penting, termasuk pertempuran Trenton dan pertempuran Yorktown. Kemenangan di Yorktown pada 1781 adalah titik balik yang membawa pada akhir perang dan pengakuan kemerdekaan Amerika oleh Inggris pada 1783. Nah, setelah perang, Washington memainkan peran penting dalam konvensi konstitusi tahun 1787 yang menghasilkan konstitusi Amerika Serikat. Ia kemudian terpilih sebagai presiden pertama negara baru tersebut pada tahun 1789 dan menjabat 2 periode hingga 1797. Nah, sebagai presiden, George Washington menetapkan banyak presiden yang masih diikuti hingga saat ini, termasuk pembentukan kabinet dan tradisi pengunduran diri setelah 2 periode. Kepemimpinannya membantu menstabilkan negara baru dan membangun dasar bagi pemerintahan federal yang kuat. Nah, salah satu warisan dan kematiannya adalah di mana George Washington pensiun ke Mount Vermont setelah menyelesaikan masa jabatannya dan meninggal pada 14 Desember 1799.
Warisannya sebagai bapak bangsa Amerika Serikat terus dihormati hingga saat ini. Ia dikenang bukan hanya sebagai pemimpin militer dan presiden pertama, tapi juga sebagai tokoh yang berkomitmen pada prinsip-prinsip demokrasi, integritas, dan pelayanan publik. Ada beberapa ajaran dan prinsip-prinsip yang terkenal dari George Washington yang kita bisa dapat pelajari adalah pertama adalah kejujuran dan integritas. Washington sangat menekankan pentingnya kejujuran dan integritas dalam kepemimpinan. Ia percaya bahwa seorang pemimpin harus bertindak jujur dan memiliki integritas yang tak tergoyahkan untuk mendapatkan kepercayaan dan rasa hormat dari orang-orang yang dipimpinnya. Kejujurannya tercemin dalam surat-surat dan pidatonya, di mana ia sering berbicara tentang pentingnya moralitas dalam kehidupan publik dan pribadi. Prinsip kedua yang kita pelajari adalah pengorbanan dan pelayanan. Nah, George Washington mengajarkan bahwa kepemimpinan adalah tentang pelayanan kepada orang lain, bukan tentang keuntungan pribadi. Ia sering menunjukkan melalui tindakan bahwa kepentingan bangsa harus didahulukan daripada kepentingan pribadi. Sebagai contoh, Washington menolak untuk menjadi raja atau diktator setelah perang revolusi dan memilih untuk mengundurkan diri dari jabatan militer untuk kembali ke kehidupan pribadi sebelum akhirnya terpilih sebagai presiden. Prinsip ketiga yang kita bisa pelajari adalah persatuan dan kesatuan. Nah, George Washington sangat percaya pada pentingnya persatuan dan kesatuan untuk keberhasilan suatu bangsa. Dalam pidato perpisahannya pada tahun 1796, ia memperingatkan tentang bahaya perpecahan politik dan mendorong persatuan nasional. Ia mengingatkan rakyat Amerika bahwa kesatuan mereka adalah kekuatan terbesar mereka dan harus dipertahankan di atas segala perbedaan politik atau regional. Prinsip keempat adalah non-partisan dan netralitas. Di sini George Washington mengajarkan sikap non-partisan dalam pemerintahan. Ia percaya bahwa partai politik dapat menyebabkan perpecahan dan merusak persatuan nasional. Washington sendiri berusaha untuk tetap netral dan tidak terikat pada partai politik manapun selama masa jabatannya sebagai presiden. Meskipun pada akhirnya dua partai politik utama mulai terbentuk pada masa itu. Prinsip kelima adalah pentingnya pendidikan dan pengetahuan. George Washington sangat menghargai pendidikan dan pengetahuan. Ia percaya bahwa pendidikan adalah kunci untuk membangun negara yang kuat dan makmur. George Washington mendukung pendirian institusi pendidikan dan mendorong pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ia menganggap bahwa pemimpin harus terus belajar dan berkembang untuk dapat memimpin dengan baik. Prinsip keenam yang kita bisa pelajari adalah Tuhan dan moralitas. George Washington sering menyebut pentingnya Tuhan dan moralitas dalam kepemimpinannya. Ia percaya bahwa kepemimpinan yang baik harus didasarkan pada nilai-nilai religius dan moral yang kuat. Dalam banyak pidato dan surat-suratnya, ia berbicara tentang perlunya bimbingan ilahi dan pentingnya doa dalam menghadapi tantangan. Prinsip ketujuh adalah prinsip-prinsip demokrasi. George Washington adalah seorang pendukung kuat prinsip-prinsip demokrasi dan pemerintahan yang berdasarkan konstitusi. Ia memainkan peran kunci dalam pembentukan konstitusi Amerika Serikat dan mendukung pemerintahan yang berdasarkan hukum dan hak asasi manusia. George Washington percaya bahwa kekuasaan harus dibatasi dan diatur untuk mencegah tirani dan korupsi. Prinsip ke-8 adalah kebebasan dan hak asasi manusia.
George Washington sangat menghargai kebebasan dan hak asasi manusia. Ia berjuang untuk kemerdekaan Amerika dan percaya bahwa setiap individu memiliki hak untuk hidup bebas dan mengejar kebahagiaan. Prinsip-prinsip ini tercermin dalam banyak tindakan dan kebijakannya selama menjabat sebagai presiden. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ada beberapa ayat yang dikutip dari George Washington yang menjadi prinsip kehidupan dia sebagai presiden maupun sebagai pemimpin, yaitu adalah Mika 6 ayat 8 mengatakan demikian. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Nah, di sini Washington sering mengutip ayat ini sebagai pedoman moral dalam kepemimpinannya. Ia percaya bahwa seorang pemimpin harus bertindak adil, mencintai belas kasih, dan berjalan dengan rendah hati di hadapan Tuhan. Juga kita bisa pelajari di sini adalah di Mazmur 33 ayat 12 mengatakan demikian. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan, suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Nah, Washington menganggap ayat ini sebagai pengingat bahwa sebuah bangsa yang mengakui dan menghormati Tuhan akan diberkati. Ini mencerminkan keyakinannya bahwa Amerika harus didirikan dengan dasar-dasar moral dan religius yang kuat. Juga kita bisa pelajari di sini adalah di Amsal 44 ayat 34 mengatakan demikian. Kebenaran meninggikan derajat bangsa, tetapi dosa adalah noda bangsa. Nah, Washington menggunakan prinsip ini untuk menekankan pentingnya moralitas dan integritas dalam pemerintahan. Ia percaya bahwa hanya melalui kebenaran dan keadilan suatu bangsa dapat benar-benar menjadi besar. Dikutip juga di Yesaya 40 ayat 31, mengatakan demikian. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Nah, di sini George Washington sering mengutip ayat ini untuk menginspirasi dan menguatkan dirinya serta pasukannya selama masa-masa sulit, terutama selama Perang Revolusi. Ayat ini mencerminkan keyakinan bahwa dengan mengandalkan Tuhan, seseorang akan memperoleh kekuatan dan ketahanan yang luar biasa. Juga di Mazmur 23 ayat 1 dan 4, yaitu mengatakan, Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan di jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Nah, di Mazmur 23 yang sering digunakan oleh Washington sebagai sumber penghiburan dan penguatan dalam masa-masa kesulitan. Ia percaya bahwa Tuhan adalah gembala yang selalu membimbing dan melindunginya.